Pemudik motor padati Pelabuhan Ciwandan. Jamaah Majelis Al-Abrar Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ditolak NATO, Trump meradang, menyebut tak butuh bantuan pihak lain. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Kamis 19 Maret 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishaka. Informasi pertama pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan puncaknya. Pelabuhan Ciwandan dipadati ribuan pemudik motor yang akan menyeberang ke Sumatera. Kondisi ini membuat antrian kendaraan mengular hingga beberapa kilometer, terutama pada malam hingga dini hari. Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan puncaknya di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Di sini pemudik menggunakan sepeda motor membadati Pelabuhan Ciwandan, namun tetap lancar pada H-2 Lebaran, atau Kamis 19 Maret 2026. Area pelabuhan dipenuhi pemudik motor di antrean luar maupun di dalam kawasan pelabuhan. Berdasarkan data dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional Banten 2, tercatat hingga Kamis pagi, sebanyak 63.210 unit sepeda motor sudah menyeberang menuju Bakauheni, Lampung. Di area pelabuhan, pemudik motor akan menyeberang diarahkan mengantri di luar sebelum masuk ke area loket dan selanjutnya menuju jalur tunggu keberangkatan kapal. Sementara antrean di dalam pelabuhan sebelum naik kapal mencapai 11 lajur, dengan satu lajur khusus diperuntukkan bagi pemudik prioritas seperti lanjut usia, ibu hamil, dan penumpang membawa anak. Otoritas pelabuhan mengimbau para pemudik untuk tetap tertib mengikuti arahan petugas serta menjaga kondisi fisik dan keselamatan selama perjalanan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Volume kendaraan membludak dari arah Bandung melintas jalur selatan Garut menuju Tasikmalaya pada Kamis pagi. Macet parah tak terhindarkan di wilayah pertigaan Bandrek hingga Lewo, Malangbong. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Bandung melintas jalur selatan Garut menuju Tasikmalaya pada Kamis pagi 19 Maret 2026. Kemacetan di jalur Bandrek hingga Malangbong ini dipicu meningkat arus kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan pada hari Kamis. Selain kendaraan pribadi roda 4, ribuan pemudik menggunakan sepeda motor atau roda 2 juga terjebak kemacetan. Petugas kepolisian melakukan normalisasi arus agar kemacetan parah bisa terurai. Selain di wilayah Bandrek, kepadatan kendaraan juga terjadi di daerah Lewo. Di lokasi ini pemicu kemacetan karena mobilitas warga menuju pasar. Pada Kamis pagi, polisi belum menerapkan rekayasa lalu lintas. Polisi menerapkan kanalisasi dengan cara mengalihkan sebagian pemudik yang terjebak macet ke jalur alternatif. Dari Garut, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Sementara itu, lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Pagi tadi, tercatat 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi 19 Maret 2026. Ribuan penumpang membawa tas dan koper memadati stasiun. Dihitung-hitung, stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data Humas Daop 2 Bandung, dari H-10 hingga Kamis pagi, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan 36.000 penumpang ke berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total penjualan tiket di Daop 2 Bandung mencapai 289.000 tiket. Sejumlah pemudik mengatakan bisa mudik hari ini lantaran kesulitan memperoleh tiket karena pada tanggal-tanggal tertentu sudah habis terjual. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Wah, lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa memilih kereta api, Pak, buat mudik, Pak? Nyaman, yang pertama, yang kedua, waktu, tepat waktu, on time, paling molor-molor 10 menit lah. Mau ke Kebumen. Berapa lama rencana, Bu? 10 hari. 10 hari. Kenapa, Bu, memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya,
karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih Bu? Oh susah. Susahnya kenapa Bu? Ya harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Rencana berapa lama di sana Bu? 2 hari. Sama siapa aja mudiknya Bu? Sama anak. Sama anak. Sama suami. Ibu kenapa sih memilih kereta api buat mudik Bu? Ya karena nyaman aja di ini sama anak kecil mah. Diperkirakan puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong Bandung ini terjadi pada Kamis siang hingga malam. Hal ini karena berdasar tiket kelas ekonomi sudah habis terjual pada masa arus mudik tahun 2026. Dari Bandung, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami laporkan informasi kondisi lalu lintas saat ini langsung dari Simpang Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Memang kondisi arus kendaraan saat ini tepatnya di Jalan Raya Limbangan yang akan menuju ke arah Malangbong maupun Tasikmalaya cukup mengalami kepadatan dan saat ini anggota kami di lapangan sedang memberlakukan sistem one way dari arah Nagrek yang akan bertujuan menuju ke arah Malangbong maupun Tasikmalaya untuk mengurai kepadatan dan dengan melihat situasi dan juga kondisi di lapangan saat ini. Dan memang sistem one way ini dilakukan sekitar 25 hingga 30 menit berlangsung dan kemudian dinormalisasikan kembali. Dan memang lalu lintas saat ini yang akan menuju ke arah kanan dengan tujuan Garut Kota terpantau cukup normal dan lancar, dan dari arah Garut Kota yang akan menuju lurus dengan tujuan Tasikmalaya pada sore hari ini volume kendaraan sudah mulai meningkat dan didominasi oleh kendaraan mudik lokal, kendaraan roda 2 dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 50 hingga 55 km per jam. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami harap untuk berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga adanya pusat perbelanjaan yang cukup memakan badan jalan, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan, yakni Pasar Limbangan, Garut, Jawa Barat, yang menjadi salah satu titik krusial yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan memang kepadatan kendaraan di jalur selatan ini saat arus mudik memang terjadi di Pasar Tumpah Limbangan maupun Nagrek. Untuk itu jika terjadi penumpukan kendaraan yang berlebih, Satlantas Polres Bandung akan berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mengurai kepadatan dengan cara sistem one way dan memperlancar arus kendaraan yang akan menuju ke arah kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Garut sendiri. Dan walaupun kondisi arus kendaraan saat ini sudah lancar, di titik tempat saya melaporkan dikarenakan sistem one way yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian, namun kami menghimbau bagi Anda terkhususnya para pemudik yang akan menggunakan kendaraan motor, kami menghimbau untuk para peserta, jika Anda merasa lelah dan juga mengantuk, Anda dapat memanfaatkan pos-pos pelayanan maupun pos-pos terpadu sepanjang Cilenyi, Nagrek, dan juga menuju ke arah Tasik maupun Garut, memanfaatkan dengan beristirahat dan juga mengecek kembali kendaraan Anda maupun beristirahat untuk mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan Anda kembali ke kampung halaman. Dan pemirsa, menurut data yang kami dapatkan dari pos terpadu Nagrek, volume kendaraan dari arah Bandung dengan tujuan Garut maupun Tasik yang melintas dari jalur selatan di pukul 06.00 hingga 12 siang dini hari 30.250 kendaraan yang sudah memiliki kota Garut maupun Tasikmalaya. Dan kemudian kendaraan dari arah Garut maupun Tasik yang akan menuju ke arah Bandung via dari pukul 06 hingga 12 siang tadi sebanyak 10.791 unit kendaraan yang melintas menuju ke arah kota Bandung. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengguna jalan maupun para peserta mudik Lebaran 2026 agar mengantisipasi kondisi jalan di lingkar Nagrek yang cukup panjang, menukik dan juga berkelok,
untuk itu membutuhkan konsentrasi penuh saat Anda akan melintasi kawasan Lingkar Nagrek. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami atau WhatsApp center kami. Juga Anda dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui lalu lintas terkini di sana. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Jemaah Majelis Al-Abrar Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada hari ini. Perayaan Lebaran lebih awal dari ketetapan pemerintah. Mereka melaksanakan sholat Id berjamaah di Kompleks Perumahan Pulau Permatasari, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan jamaah Majelis Al-Abrar Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026. Perayaan Lebaran ini lebih awal dari ketetapan pemerintah. Mereka melaksanakan sholat Id berjamaah di Kompleks Perumahan Pulau Permatasari, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia Rais Rajali menjelaskan, penentuan awal puasa menggunakan metode hisab dengan pendekatan pengamatan bulan, kemudian dikonfirmasi melalui ruqyat. Berdasarkan penghitungan tersebut, Majelis Al-Abrar menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Kamis 19 Maret 2026. Ketetapan ini lebih awal dibandingkan jadwal pemerintah yang akan menggelar sidang isbat pada Kamis sore 19 Maret 2026 untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah secara nasional. Jadi dalam perhitungan bulan ini kan ada yang disebut dengan hisab, ada yang disebut dengan ru'yat, yaitu melihat bulan di akhir daripada bulan Sa'ban dan di akhir daripada bulan Ramadan. Nah, kami memakai hisab tapi juga mencocokkan kepada ru'yat. Jadi kami berpuasa pada bulan pada 17 Februari kemarin, sehingga pada hari ini kami 30 hari menurut kami dalam hitungan hisab sudah masuk di Syawal pada hari ini. Maka kami semalam bertakbir dan sekarang adalah kami Idul Fitri. Selanjutnya, Majelis Al-Abrar akan menggelar kegiatan open house bersilaturahmi dengan masyarakat pada Kamis 20 Maret 2026 yang berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sebelumnya, Jemaah Majelis Al-Abrar Indonesia menggelar malam takbiran di Perumahan Pulau Permatasari pada Rabu malam 8 Maret 2026. Mereka berkumpul melantunkan takbir bersama sebagai bentuk mengagungkan Allah karena sudah memasuki 1 Syawal 1447 Hijriah. Paginya dilanjutkan sholat Id. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Sementara itu, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 mengubah wajah Pulau Dewata layaknya daerah mati. Selama 24 jam hanya keheningan dan suasana lengang menyelimuti Bali. Demi menjaga kelancaran Hari Raya Nyepi, hadir juga pecalang atau pengamanan adat Bali yang tegas namun tetap humanis menjaga keamanan di wilayahnya. Suasana hening menyelimuti Pulau Dewata seiring dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi pada Kamis 19 Maret 2026. Di kota Denpasar, Bali, sejak Kamis pagi seluruh aktivitas warga berhenti total selama 24 jam mendatang. Kondisi lengang di seluruh sudut kota termasuk di ruas Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kaja terletak di pusat jantung kota Denpasar. Di sini tak ada aktivitas apapun. Umat Hindu memilih tetap tinggal di rumah masing-masing untuk khusyuk melaksanakan tapa brata penyepian. Tapa brata penyepian atau catur brata penyepian adalah 4 pantangan utama wajib yang dipatuhi umat Hindu selama 24 jam saat Hari Raya Nyepi. Biasanya dimulai dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. 4 pantangan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948, yaitu amati karya atau tidak berkegiatan, amati geni atau tidak menyalakan lampu atau api, amati lelunggaan atau tidak berpergian, serta amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Pantangan ini bertujuan menciptakan ketenangan batin dan harmoni alam semesta, agar wilayah Banjar Wangaya Kaja tetap kondusif selama perayaan Nyepi. Belasan pecalang atau pengaman adat Bali berjaga di setiap perbatasan Banjar.
Mereka dilengkapi alat komunikasi HT, sejumlah pacalang, keliling berpatroli berjalan kaki, memastikan tidak ada tindakan kejahatan selama 24 jam saat melaksanakan catur berata penyepian. Pada perayaan Hari Raya Nyepi, peran pacalang melampaui fungsi pengamanan fisik. Pecalang bukan sekedar tenaga pengamanan adat, tetapi sekaligus representasi dari nilai-nilai leluhur adat yang berfungsi menjaga kesucian pelaksanaan Nyepi. Pecalang yang saya libatkan itu 14 orang. Saya bagi 2 shift. Shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 1. Shift siang dari jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, mengingat kami juga berdampingan dengan rumah sakit, ya. Kami juga ada kerjasama dengan rumah sakit. Seandainya rumah sakit itu ada operasi yang mendadak, dia membutuhkan untuk ambil dokter keluar, kami dari pecalang kami yang kawal ambulan dari sini. Di sisi lain, perayaan Nyepi di Bali sekaligus momentum istirahat total bagi alam dan manusia dengan memberikan jeda 24 jam dari aktivitas produktif melalui catur berata penyepian. Tradisi ini juga berperan mengurangi polusi secara signifikan, menyeimbangkan energi bumi, serta wujud nyata penghormatan manusia terhadap alam. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Komisi 3 DPR RI menggelar rapat khusus mengenai penangkapan pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Hasil rapat terdapat 5 kesimpulan penting, diantaranya DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan akan membentuk panitia kerja dalam kasus ini. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat khusus mengenai penangkapan 4 pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus pada Rabu 18 Maret 2026. Komisi 3 DPR mengapresiasi kinerja Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman saat konferensi pers usai rapat khusus di DPR RI, Jakarta, pada Rabu 18 Maret 2026. Habibur Rahman memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah mengungkap kasus penyiraman air keras ke Andri Yunus. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat mengenai penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus. Di sini Habibur Rahman menjelaskan rapat membahas perlindungan terhadap Andri Yunus dan melanjutkan hasil kesimpulan rapat pada 17 Maret 2026. Berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan kasus, Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang sudah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku penyiraman air keras yang dialami Andri Yunus. Kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK segera memfasilitasi perlindungan secara menyeluruh terhadap korban Andri Yunus, organisasinya, keluarganya, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perlindungan yang berlaku. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, memberikan pelayanan terbaik bagi upaya pemulihan kesehatan Andri Yunus. Kelima, Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras. Di Polda Metro kan lihat sampai ke wajahnya pun sudah sangat jelas ya. Saya pikir nggak ada ruang bagi siapapun ya untuk tidak menyimpulkan identitas yang sebenarnya pelakunya. Ya. Dan ini karena ini masih jalan, makanya kami bentuk panjang. Kita kontrolnya dengan panjang. Ya, ada tambahan teman-teman ngomong apa pendapat Pak Abdul menanggapi pertanyaan tadi? Ada? Boleh cukup? Sebelumnya Polda Metro Jaya mengumumkan 2 pelaku menjadi eksekutor penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus yang berinisial BHC dan MAK. Polisi menduga total pelaku terlibat dalam aksi penyiraman ini lebih dari 4 orang. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap sosok pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus. 2 dalang penyiraman air keras diamankan polisi.
Polda Metro Jaya mengungkap sosok pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, di Reskrimum Polda Metro Jaya di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya pada Rabu 18 Maret 2026. Pengungkapan kasus ini didasarkan pendekatan Scientific Crime Investigation oleh Tim Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sampaikan perkembangan update penanganan perkara atas peristiwa dugaan penganiayaan berat terhadap seorang berinisial AY yang terjadi di wilayah Salemba, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya perlu kami tegaskan bahwa dalam penanganan perkara ini kami dari jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Keberhasilan ini berawal dari penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta jalur pelarian pelaku. Penyidik berhasil memetakan pergerakan para aktor baik sebelum maupun sesudah penyiraman terjadi. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin mengatakan, satu bukti krusial ditemukan adalah rekaman digital memperlihatkan wajah jelas salah satu pelaku saat sebelum beraksi. Pelaku terpantau belum mengenakan helm, data ini kemudian disinkronkan dengan database kepolisian. Berdasarkan dari rekaman CCTV, keterangan 15 saksi dan sinkronisasi database Polri, polisi mengidentifikasi dua pelaku utama dengan inisial BH, WC, dan MAK. Penyelidikan polisi tidak berhenti pada dua nama ini. Berdasarkan fakta lapangan, muncul dugaan kuat ada keterlibatan pihak lain dengan estimasi pelaku bisa lebih dari 4 orang. Karena ada indikasi keterlibatan oknum anggota militer, Polda Metro Jaya secara profesional menyerahkan penanganan perkara ini kepada Pusat Polisi Militer ataupun Puspom TNI demi menjamin keadilan tanpa pandang bulu. Seriusnya teman-teman Polri sampai bisa mendapatkan hari ini adalah wajah dan bahkan inisial orang tersebut. Jadi kami tentu mensupport Pak Seth, Pak Karim ya, melakukan kerja ini dengan baik. Kami titik soal ini Pak, administrasi dan prosedurnya agar dilakukan dengan rapi dan baik. Seperti surat SPDP dan lain sebagainya agar disempurnakan, jangan ada celah sedikit pun nanti bagi pelaku ya untuk melakukan perlawanan baru secara hukum. Dalam jumpa persnya di Mabes TNI, terungkap 4 orang diamankan. 3 diantaranya merupakan perwira, yaitu Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, Serda ES. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meradang kepada negara sekutu lantaran menolak permintaan bantuan membuka Selat Hormuz. Trump menyebut sikap NATO sebagai kesalahan yang bodoh. Dengan tegas, Trump menyatakan negaranya tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meradang kepada negara sekutu lantaran menolak permintaan bantuan membuka Selat Hormuz. Penolakan terjadi saat meningkatnya ketegangan perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump menyebut sikap NATO sebagai kesalahan bodoh. Dengan tegas, Trump menyatakan negaranya tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Tak sampai di sini, Trump mengkritik negara anggota NATO tidak mau terlibat operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Trump menambahkan penolakan terjadi meski banyak negara sebelumnya sepakat Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Melalui media sosialnya, Trump menyindir hubungan dalam aliansi NATO yang menurut Trump tidak seimbang. Trump selalu menganggap NATO dan menghabiskan ratusan miliar dolar setiap tahun melindunginya sebagai jalan satu arah. Namun anggota NATO tidak melakukan apapun, terutama di saat dibutuhkan. Diberitakan dari The Independent pada Rabu 18 Maret 2026, Trump menegaskan negaranya tidak bergantung pada bantuan sekutu. Sebelumnya NATO menolak permintaan Amerika Serikat mengerahkan kapal perang mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Selat ini merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Pasukan Garda Revolusi Iran memblokade Selat Hormuz sebagai balasan dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran pada Sabtu 27 Februari 2026. Iran mengklaim mengambil kendali atas kawasan. Akibatnya sumber energi global bergejolak. Di tengah konflik yang makin panas, Uni Eropa menyerukan penghentian perang guna mencegah dampak lebih luas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menerangkan pihaknya mencari solusi diplomatik. Tekanan mendalam dirasakan Trump tidak hanya dari luar. Dari dalam negeri, Trump mendapat tekanan. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional Amerika Serikat atau NCTC Joe Ken mundur dari jabatannya karena tak bisa lagi mendukung perang antara Amerika Serikat dan Israel dan juga Iran. Dalam surat pengunduran, Ken menyatakan tidak bisa lagi mendukung perang. Menurutnya Amerika Serikat memulai perang karena tekanan dari Israel dan lobi kuatnya di Amerika Serikat. Iran tidak menimbulkan ancaman mendesak bagi Amerika Serikat. Tak berselang lama, Trump menyindir Ken. Ia mengunggah ulang sebuah cuitan lama Ken dari tahun 2020 melalui Truth Social. Pesan dikirim kepada Trump setelah perintah pembunuhan Komandan Quds Iran, Qasem Soleimani. Unggahan ulang ini dinilai sebagai upaya Trump meredam kontroversi yang muncul setelah pengunduran diri Ken. Menurut Ken, narasi ancaman Iran telah menyesatkan pemerintah dan memperingatkan situasi ini mirip dengan kesalahan masa lalu Amerika Serikat menyerang Irak dan menimbulkan ribuan korban jiwa. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, memberi tanggapan dan menyebut surat Ken banyak klaim yang salah. Karoline Leavitt menyatakan Iran akan menyerang Amerika Serikat lebih dulu. Pengunduran diri Ken memicu reaksi beragam di kalangan pendukung Trump. Ada yang menyatakan dukungan terhadap Trump kian melemah, menandai konflik internal semakin terbuka di dalam kubu politiknya. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat tajam sejak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pecah. Sejumlah negara merapat ke Iran berharap izin akses melintasi Selat Hormuz. Ada negara yang diberikan izin terbatas oleh Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat tajam saat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Imbasnya, Tehran memblokir Selat Hormuz. Iran memblokade jalur strategi ini mengancam akan menyerang kapal yang melintas. Ini memicu lonjakan harga minyak global. Meski begitu, Iran membuka akses terbatas bagi sejumlah negara melalui mekanisme izin khusus. Sejumlah kapal dari beberapa negara berhasil melintasi selat dengan persetujuan otoritas Iran. Pemberian izin terbatas. Pemerintah Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Meski begitu, aksesnya dikendalikan secara ketat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Minggu 15 Maret 2026 mengatakan negaranya menerima permintaan dari sejumlah negara untuk memberikan jalur aman. Menurut Araghchi, sekelompok kapal dari berbagai negara diizinkan melintas tanpa merinci negara mana saja. Salah satu kapal dipastikan melintas adalah tanker berbendera Pakistan bernama Karachi, keluar dari teluk melalui Selat Hormuz. Iran juga memberikan pengecualian bagi India. Duta Besar Iran untuk India Muhammad Fatali menyebutkan Tehran mengizinkan beberapa kapal India melewati selat. Pemerintah India juga mengonfirmasi bahwa 2 kapal tanker LPG berbendera India berhasil melintas. Dari negara NATO, hanya Turki dilaporkan mendapat izin secara terbatas. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Abdul Kadir Uraloglu, mengungkapkan 1 kapal milik Turki berhasil melintas setelah mendapat persetujuan dari Iran. 15 kapal Turki masih terjebak. Cina masih negosiasi dengan Iran untuk memastikan jalur aman bagi kapal minyak dan gasnya. Negara ini sangat bergantung pada pasokan energi yang melewati Selat Hormuz, sekitar 45% impornya minyaknya berasal dari jalur ini. Kemudian Perancis dan Italia dilaporkan mengajukan permintaan pembicaraan dengan Iran mengenai kemungkinan izin melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengusulkan pembentukan koalisi angkatan laut demi menjaga keamanan Selat Hormuz. Trump berharap China, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan lainnya yang terdampak pembatasan buatan ini untuk mengirimkan kapal ke wilayah tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman. Ya, Amerika Serikat dan Israel mengklaim sekitar 15.000 target di Iran ini dihantam serangan udara. Di sisi lain, Iran mampu menembakkan roket ke sejumlah kota di Israel. Selain itu, terdapat daerah di Iran yang menjadi zona aman, tidak tersentuh rudal. Perang yang melanda kota-kota besar di Iran, pemandangan kontras di pesisir laut Kaspia. Daerah ini seolah menjadi zona aman tak tersentuh rudal atau pemeriksaan ketat kepolisian.
Kota-kota seperti Babolsar dan Tonekabon menjadi lokasi pengungsian penduduk Tehran yang ingin menghindar dari gempuran udara. Dilampor dari AFP pada Rabu 18 Maret 2026 melaporkan kehidupan berjalan dengan suasana tenang. Orang-orang hampir tidak menyadari sedang terjadi perang atau mungkin memilih tidak terlalu memperhatikan. Wilayah pesisir utara ini dilaporkan belum pernah menjadi sasaran serangan rudal, kecuali satu insiden kecil di kota Besar. Keamanan ini mendorong warga kelas menengah dan kaya Teheran berbondong-bondong melarikan diri ke sini. Sejak awal perang, penduduk ibu kota porak-poranda melarikan diri dari serangan udara harian dari segala arah. Warga mengandalkan solidaritas anggota keluarga atau teman. Selain aman dari serangan rudal dan drone, memasuki minggu ketiga setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada jam-jam pertama perang, serta menyingkirkan sejumlah pemimpin politik dan militer Iran lainnya. Banyak pihak menilai pusat kekuasaan Republik Islam Iran akan runtuh dengan cepat. Seiring waktu perang memasuki pekan ketiga, semakin jelas penilaian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Analis Timur Tengah Habib Hussein Fard kepada Deutsche Welle menerangkan struktur kekuasaan Iran mampu melewati guncangan awal. Meski terpukul, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum lumpuh. Pasukan ini masih melancarkan serangan ke Amerika Serikat, Israel, serta beberapa negara Arab di kawasan. Iran mengandalkan sistem komen terdesentralisasi dan saling terhubung. Situasi ini berlangsung setelah Israel pada Selasa 17 Maret 2026 mengatakan telah menewaskan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Bertugas yang mengkoordinasikan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di Iran. Israel juga menyebut kepada Miliasi Basis, Gholam Reza Soleimani tewas dalam serangan lain pada Senin 16 Maret 2026. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menutup kemungkinan negosiasi dan menegaskan tidak akan ada gencatan senjata selama Amerika Serikat dan Israel masih menyerang target-target di Iran. Hal ini menunjukkan Teheran masih percaya diri dengan kemampuan militernya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC tetap menjadi aktor utama yang mampu merespon perubahan situasi di medan perang dengan cepat. Bersama Angkatan Darat Reguler, Garda Revolusi Iran menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Iran dan beberapa di bawah komando pemimpin agama sekaligus politik Republik Islam, pemimpin tertinggi Mojtaba Khomeini. Jumlah personil bisa mencapai 200.000 orang dalam 2 dekade terakhir. IRGC telah berkembang dari institusi hierarkis menjadi struktur yang berbasis jaringan. Keputusan militer tidak lagi bergantung komando pusat di Tehran. Iran dilaporkan memiliki jaringan fasilitas militer bawah tanah, termasuk silo rudal, dirancang agar tetap bertahan jika terjadi serangan besar. Inilah yang membuat kemampuan militer Iran sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Kondisi ini menjelaskan mengapa Iran masih mampu melancarkan serangan meski Amerika Serikat mengklaim menghancurkan banyak target penting. Amerika Serikat dan Israel mengklaim sekitar 15.000 target di Iran dihantam serangan udara. Di sisi lain, Iran masih mampu menembakkan roket ke sejumlah kota di Israel. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim ini menghancurkan markas rudal Iran di dekat Selat Hormuz yang menggunakan bom tercanggih. Meski serangan udara dilancarkan, Trump menemui jalan buntu dan kesulitan menetapkan tujuan akhir atau strategis dari keluar dari konflik Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim menghancurkan markas rudal Iran di dekat Selat Hormuz. Serangan menggunakan bom terampuh dalam persenjataan Pentagon untuk menembus pertahanan bawah tanah Teheran. AFP Rabu 18 Maret 2026 melaporkan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dalam pernyataannya di media sosial X menyebutkan pasukannya berhasil menjatuhkan amunisi seberat 5.000 pon atau sekitar 2,2 ton. Serangan bom terjadi setelah Iran menutup jalur perairan strategis yang dilalui 1/5 dari produksi minyak dunia. Bom ini kurang dahsyat dibandingkan bom seberat 13.600 kg yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap markas nuklir Iran pada Juni 2025. Meski serangan udara dilancarkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menghadapi jalan buntu. Trump kesulitan menetapkan tujuan akhir atau strategi keluar dari konflik ini. Tekanan di dalam negeri semakin meningkat
Seorang direktur Pusat Kontraterorisme Nasional pendukung lama Trump, Joe Ken, mengundurkan diri pada Selasa 17 Maret 2026. Tak hanya itu, perang ini berdampak signifikan pada stabilitas global. Memasuki pekan ketiga, harga minyak dunia melonjak seiring menyebar kekerasan di Timur Tengah, mulai dari Lebanon hingga wilayah Teluk, termasuk serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Irak. Trump menghadapi kenyataan, dia memutuskan memihak Israel tanpa mandat atau konsultasi dengan Kongres maupun sekutu global. Pada Senin 16 Maret 2026, Trump terkejut atas serangan balasan Iran yang menargetkan negara-negara Teluk mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Sementara itu Rusia memperluas kerjasama intelijen dan militer dengan Iran di tengah memanasnya perang dan juga konflik di Timur Tengah. Serangan Iran memiliki pola yang sangat mirip dengan taktik Rusia di Ukraina, menggunakan drone yang melumpuhkan radar sebelum meluncurkan serangan rudal. Strategic alignment with the two powers as tensions with the United Rusia memperluas kerjasama intelijen dan militer dengan Iran di tengah memanas perang dengan konflik di Timur Tengah. Langkah ini mencakup penyediaan citra satelit dan peningkatan teknologi drone, membantu Teheran membidik pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Keputusan Rusia dinilai sebagai upaya menjaga mitra terdekatnya di Timur Tengah tetap bertahan dalam konfrontasi melawan kekuatan militer Amerika Serikat dan juga Israel. Dilansir dari Wall Street Journal pada Selasa 17 Maret 2026, bantuan teknologi diberikan Rusia mencakup komponen drone Shahid yang dimodifikasi. Selain itu, Rusia membagikan pengalaman tempur dari medan perang di Ukraina. Rusia memberikan panduan taktis mengenai jumlah drone yang harus dikerahkan dalam satu operasi serta ketinggian serangan yang optimal. Kerjasama semakin dalam pada awal peperangan. Rusia memberikan citra satelit kepada Iran. Bantuan dari Rusia ini diduga membantu Iran dalam melancarkan serangan terhadap sistem radar Amerika Serikat di kawasan, termasuk radar peringatan dini untuk sistem Terminal High Altitude Area Defense di Yordania, serta target lainnya di Bahrain, Kuwait, dan Oman. Serangan Iran saat ini memiliki pola sangat mirip dengan taktik Rusia di Ukraina yang mengunggah drone melumpuhkan radar sebelum meluncurkan serangan rudal. Pihak Gedung Putih meremehkan dampak bantuan Rusia terhadap efektivitas militer Amerika Serikat. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyatakan Rusia membantah memberikan intelijen kepada Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini Rusia mungkin membantu Iran. Hubungan Rusia dan Iran mencapai titik terdalam sejak invasi Rusia ke Ukraina. Awalnya Iran memasok ribuan drone Shahid ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Kini, Rusia memproduksi drone tersebut di dalam negeri dan membagikan inovasi teknologinya kembali ke Iran. Selain itu, perang di Timur Tengah menguntungkan Rusia secara ekonomi. Penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga minyak, merupakan sumber pendapatan utama ekonomi Rusia. Konflik di Timur Tengah pecah usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026. Teheran melakukan serangan balasan, salah satunya menutup Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini bersumpah akan membalas kematian pejabat tinggi Ali Larijani yang hampir 5 dekade. Larijani mengabdikan diri di bidang politik, militer, keamanan, budaya, dan juga administrasi yang menjadikannya tokoh terkemuka di Iran. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei pada Rabu 18 Maret 2026 bersumpah akan membalas kematian pejabat tinggi Ali Larijani. Melalui media sosial X, Mojtaba mengungkapkan kesedihan mendalam atas kematian Larijani dalam sebuah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Serangan ini turut menewaskan putra Larijani, Morteza, beserta sejumlah ajudan dan staf setianya pada Selasa pagi. Mojtaba menggambarkan Larijani sebagai seorang pria berpengetahuan luas, berwawasan jauh ke depan dan bijaksana. Larijani hampir 5 dekade mengabadikan diri di bidang politik, militer, keamanan, budaya, dan administrasi menjadikannya tokoh terkemuka Iran. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran sejak 28 Februari 2026. Serangan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk menampung aset militer Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan sistem kepemimpinan Iran tidak akan goyah meski Israel menargetkan para pejabat tinggi. Amerika Serikat dan Israel belum menyadari bahwa sistem politik Teheran tidak bergantung pada satu figur.
Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kota Mekah di Arab Saudi ini merupakan salah satu kota yang paling bersejarah di dunia. Di tempat inilah agama Islam lahir dan berkembang hingga menjadi agama besar di dunia. Mekah juga menjadi rumah bagi Masjidil Haram, masjid terbesar dan paling suci bagi umat Islam. Lalu bagaimana sejarah kota ini berkembang? Seperti apa kehidupan di sekitar Masjidil Haram saat ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di kota Mekah. Kota Mekah terletak di wilayah barat Arab Saudi, di antara pegunungan tandus Jazirah Arab. Menurut tradisi Islam, sejarah Mekah berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang saat itu belum berhuni. Dari peristiwa itulah muncul sumur Zam-Zam, sumber air yang menjadi awal kehidupan di Mekah. Seiring waktu, suku Jurhum datang dan menetap di daerah tersebut. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian membangun Ka'bah menjadi pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya Islam, Mekah menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Kota ini berada di jalur perdagangan antara Yaman dan wilayah Syam. Meski Ka'bah dihormati, masyarakat saat itu menempatkan banyak berhala di sekitarnya. Pada masa itu, pengelolaan kota dan Ka'bah dikuasai oleh suku Quraisy. Kemudian perubahan besar terjadi pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dakwah Islam dimulai di Mekah meski menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Hingga akhirnya puncak perubahan terjadi pada tahun 630 Masehi saat terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Saat itu, Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Sejak saat itulah, Mekah menjadi pusat ibadah umat Islam. Masjidil Haram adalah masjid yang mengelilingi Ka'bah dan menjadi tempat paling suci dalam Islam. Pada masa awal, area di sekitar Ka'bah hanya berupa lapangan terbuka untuk ibadah. Namun, perluasan Masjid Haram dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Rumah-rumah di sekitar Ka'bah dibeli untuk memperluas area ibadah. Hingga akhirnya pembangunan terus berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan penambahan serambi dan dinding masjid. Di masa dinasti Islam dan Kekaisaran Ottoman, Masjidil Haram terus diperluas dan diperindah. Menara, kubah, dan tiang marmer dibangun untuk menunjang kegiatan ibadah. Kemudian pada masa Kerajaan Arab Saudi, Masjidil Haram mengalami perluasan besar-besaran. Saat ini, Masjidil Haram menjadi masjid terbesar di dunia. Luasnya mencapai ratusan ribu meter persegi dan dapat menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjid ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, di antaranya eskalator, lift, sistem pendingin udara, dan teknologi pengaturan kerumunan jamaah. Di sekitar Masjidil Haram juga berdiri kompleks gedung besar termasuk Menara Jam Abraj Al-Bait yang menjadi salah satu ikon kota Mekah. Air Zam-Zam merupakan sumber air yang berada di dalam kompleks Masjidil Haram sekitar 20 meter dari Ka'bah. Sumur ini telah ada selama ribuan tahun dan terus mengalir hingga saat ini, meski jutaan orang mengambil airnya setiap hari. Menurut penelitian geologi, sumur Zam-Zam memiliki kedalaman sekitar 30 meter dan terhubung dengan lapisan batuan di bawah kota Mekah. Berbagai penelitian juga menunjukkan air Zam-Zam memiliki kandungan mineral yang berbeda dengan air biasa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan otoritas geologi Arab Saudi menunjukkan air Zam-Zam mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan natrium dalam kadar tertentu. Air ini juga dinilai aman untuk dikonsumsi
karena telah melalui pengujian laboratorium dan pengawasan kualitas air secara berkala oleh pemerintah Arab Saudi. Bagi umat Islam, air Zam-Zam memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Air ini sering dikonsumsi oleh jamaah haji dan umroh dan dibawa pulang sebagai air yang dianggap memiliki keutamaan. Kehidupan di sekitar Masjidil Haram berlangsung hampir selama 24 jam. Jutaan jamaah dari berbagai negara datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di sekitar Masjidil Haram terdapat banyak hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendukung kebutuhan para jamaah. Berbagai bahasa dan budaya dari seluruh dunia bertemu di tempat ini, menjadikan Mekah sebagai salah satu kota paling internasional di dunia. Sejarah panjang Mekah dan Masjidil Haram menjadikannya bukan hanya sebuah kota, tetapi juga simbol peradaban Islam. Dari lembah tandus di masa Nabi Ibrahim hingga menjadi pusat ibadah yang didatangi jutaan umat Islam setiap tahun, Mekah dan Masjidil Haram terus menjadi saksi perjalanan sejarah dan spiritualitas umat Islam di seluruh dunia. Pemirsa, aktris Kathryn Hahn ini mengumumkan akan memerankan karakter ikonik Mother Gothel dalam film live action adaptasi Tangled. Kabar ini mendapat sambutan antusias dari para penggemar Disney. It's nothing. Then I don't know why it takes so long. Oh, darling, I'm just teasing. All right. So, Mother, as you know, tomorrow is a very big day. Look in that mirror. You know what I see? I see a strong, confident, beautiful young lady. Kathryn Hahn terpilih memainkan peran Mother Gothel dalam versi live action film Tangled. Karakter antagonis ikonik ini dikenal sebagai ibu tiri Rapunzel, memiliki kepribadian manipulatif namun karismatik. Pengumuman ini menjadi jawaban atas spekulasi panjang di kalangan penggemar sejak lama menginginkan Hahn memerankan tokoh tersebut. Aktris yang juga dikenal melalui perannya sebagai Agatha Harkness di Marvel Cinematic Universe dinilai memiliki karakter cocok melakoni peran tersebut. Mengonfirmasi melalui unggahan media sosial dengan menampilkan gaya busana bertema Mother Gothel pada Rabu 12 Maret 2026. Ia juga mengubah bio akunnya menjadi kalimat ikonik Mother Knows Best, merujuk pada lagu terkenal dalam film animasinya. Sebelumnya, keterlibatan Hahn dalam proyek ini sudah ramai diperbincangkan sejak awal tahun 2026 meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak studio. Beberapa nama aktris lain sempat dirumorkan akan mengisi peran tersebut. Film live action Tangled dikabarkan akan menampilkan Tegan Croft sebagai Rapunzel dan Milo Manheim sebagai Flynn Rider. Proyek ini menjadi salah satu adaptasi Disney paling dinantikan penggemar film fantasi. Stop fighting me! Oh, I won't stop for every minute. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.